Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang buku Ekspres Erlangga TKA pada jenjang SMA untuk menyelesaikan soal pada topik aljabar di bab sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut ke soalnya saja. Diketahui SPLTV berikut 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 12, dan persamaan yang kedua 3x tambah 2y dikurangi z sama dengan negatif 11, dan x dikurangi 4y ditambah 5z sama dengan 47. Himpunan penyelesaian tersebut adalah x, y, z. Nilai dari 2x tambah 3y ditambah 4z adalah berapa? Oke, kita klaim bahwa ini adalah persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya mungkin kita bisa selesaikan melakukan dengan eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kita coba eliminasi si persamaan 1 dan 2. Kita coba di sini ya. 2x dikurangi y tambah z sama dengan 12. Kemudian kita bisa cari, tulis juga persamaan yang kedua, 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan negatif 11. Kemudian kita hilangkan nilai si x nya dulu kali ya. Untuk menghilangkan x nya kita samakan dulu, berarti bawahnya kita kali dengan 2, atasnya kita kali dengan 3 ya. Jika sudah, kita tinggal kali saja. 3 dikali 2x jadi 6x, 3 kali min y jadi min 3y, 3 dikali z jadi 3z, sama dengan 3 kali 12 36, sama dengan cara yang sama kita kalikan juga, jadi 2 dikali 3x 6x, 2 kali 2y 4y, 2 kali min z sama dengan 2z sama dengan negatif 22. Jangan lupa kita kurangi agar hilang si x nya, dan kita kurangi negatif 3y dikurangi 4y sama dengan negatif 7y. Kemudian 3 dikurangi negatif 2 yaitu 5z, 36 dikurangi negatif 22 yaitu 58 ya. Ini berarti persamaan yang keempat. Kemudian kita bisa lakukan cara yang serupa dengan mengeliminasi persamaan berikutnya, yaitu persamaan pertama dan persamaan yang ketiga ya. Coba kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita punya 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 12, yang ininya x dikurangi 4y ditambah 5z ya, sama dengan 47. Kita kali 2 yang bawahnya, atasnya kita kali 1. Kali 1 ini kali 2, maka hasilnya adalah ini berarti 2. Karena dikali 1 maka kita tulis ulang aja ya, 2x dikurangi y tambah z sama dengan 12, yang ininya kita kali 2 jadi 2x min 4y ditambah 10z sama dengan 47 kali 2 ya 94 gitu. Kalau sudah kita kurangi, 2x kurangi 2x habis, negatif y dikurangi 4y, ini 4y harusnya jadi 8y karena kan dikali 2 ya, sorry. Jadi sini 8y, jadi hasilnya 7y dikurangi 9z sama dengan negatif 82 ya. Persamaan yang kelima. Nah kemudian habis itu kita eliminasi lagi, untuk eliminasi persamaan yang keempat dan kelima. Maka kita bisa punya negatif 7y tambah 5z sama dengan 58, 7y dikurangi 9z sama dengan negatif 82. Kita hilangkan y nya dengan ditambah, di habis yang y nya 5z ditambah negatif 9z negatif 4z ya. Kemudian 58 ditambah negatif 82 itu negatif 24, maka z nya sama dengan 24 bagi 4 yaitu 6.
Kalau sudah punya Z berarti kita bisa cari Y-nya. Kita bisa masukin ke persamaan yang keempat aja ya. Z sama dengan 6, maka negatif 7Y ditambah 5 dikali 6 sama dengan 58. Maka negatif 7Y sama dengan 58. 5 kali 6 kan 30 ya. Jadi 58 kurangi 30, 28, maka Y-nya sama dengan 28 bagi negatif 7, yaitu negatif 4. Oke, jika sudah berarti nanti kita tinggal cari yang X-nya dari persamaan yang berapa ya? Persamaan yang pertama dulu boleh. Kita kan punya 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 12, maka 2 dikali X dikurangi Y-nya jadi 6, Z-nya jadi negatif 4 sama dengan 12, maka 2X dikurangi 10 sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12 kurangi 10 yaitu 2 dibagi 2, 1, maka X-nya sama dengan 1. Maka kita bisa langsung hitung nilai dari 2X ditambah 3Y ditambah 4Z itu sama dengan 2 dikali 1, X-nya 1 ya, kemudian ditambah 3, Y-nya kita punya negatif 4 ditambah 4 kali Z-nya 6, maka jadi 2, 3 kali 4 negatif 12, ini tambah 10 ya. Jadi di sini negatif berapa ya? Ini 4 kali 6 nya bukan 10, 4 kali 6 nya 24. 24 ini berarti negatif 10 tambah 24, hasilnya adalah 14. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita beranjak di nomor 2. Diketahui sistem persamaan berikut: X tambah Y tambah 2Z min 7 sama dengan 0, 2X tambah Y min 2Z tambah 9 sama dengan 0, 4X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Diketahui DX adalah determinan variabel X, DY determinan variabel Y, dan DZ adalah variabel determinan dari variabel Y. Dan D-nya sama dengan determinan dari sistem persamaan berikut. Perhatikan persamaan berikut. Persamaan yang benar adalah, berarti kita cek dulu ya nilai dari masing-masing si nilai dx, dy, dz sama dengan d-nya. Oke, dari sistem persamaan yang kita punya, kita bisa ubah dulu bentuknya biar jadi sama dengan bukan sama dengan 0 ya. Jadi saya punya x tambah y tambah 2z sama dengan 7. Ini persamaan yang satu. Kemudian 2x tambah y dikurangi 2z sama dengan negatif 9. Ini persamaan yang kedua. Dan 4x ditambah 2y tambah 2z sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini, ya Allah, belibet, maaf ya. Kita ubah dulu dia bentuknya menjadi bentuk matriks ya. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk matriks nanti akan membentuk seperti ini nih. Nanti kita punya satu, kita tulis koefisien-koefisiennya aja 1, 2, 4 ya ke bawah. Kemudian di sini kita punya 1, 1, 1, 2, kemudian 2, negatif 2 dan 2. Variabelnya di sini ada 3 yaitu x, y, dan z. Akan sama dengan 7, negatif 9, dan 0 kan ya. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah bentuk matriksnya dari sistem persamaan yang kita punya. Kalau sudah, kita coba ubah dulu bentuknya menjadi, kita hitung dulu nilai dari determinannya. Kita bikin determinannya di sini aja ya. D sama dengan, berarti nanti 1, 2, 4, 1, 1, 2, dan 2, negatif 2, dan 2. Nah, jangan lupa kalau untuk mencari determinan berarti teman-teman juga tuliskan kolom 1 dan kolom 2-nya. Berarti kita bisa kali 1, 2, 4. Tuliskan lagi maksudnya 1, 1, 2 ya. Kemudian kita bisa kalikan secara horizontal ya. Kita coba kalikan secara horizontal, diagonal utamanya dulu, bukan horizontal ya maksudnya. Berarti ini kita kalikan 1 kali 1 kali 2, hasilnya itu sama dengan 2 ya. Dan kita bisa kalikan 1 dikali negatif 2 dikali 4, hasilnya adalah negatif 8 ya. Dengan cara yang sama kita juga kalikan yang ini nih, 2 dikali 2 kali 2, maka hasilnya adalah plus 8. Jangan lupa dikurangi dengan kebalikan dari diagonal yang ada ya.
kebalikan dari diagonal utamanya. Berarti kita coba kalikan 2 dikali 1 kali 4, hasilnya adalah 8. Kemudian kita juga kalikan yang sini, 1 kali negatif 2 dikali 2, berarti negatif 4. Kemudian kita kalikan lagi yang ini, 1 kali 1 kali 2 ya, maka hasilnya adalah ditambah 4. Oke, baru kita kurangi. Negatif 8 tambah 8 itu 0, maka ini sisa 2 dikurangi dengan 8 kurangi 4 tambah 4 itu 8 ya, maka 2 kurangi 8 sama dengan negatif 6. Oke, dari sini kita bisa langsung cek ya, nilai dari determinannya sama dengan negatif 6, berarti pilihan pernyataan keempat itu salah ya ini ya, jadi kita nggak perlu klaim bahwa dia betul. Oke, berarti kita coba untuk nyari determinan pada variabel X, berarti kita bisa tuliskan dengan cara yang sama ya, tapi ingat kalau misalnya kita mencari X, maka si kolom untuk yang pertamanya kita ubah dari si hasil, yaitu kan tadi awalnya nilainya itu kan di sini bentuknya kan begini ya. Nah, maka yang pertama, kolom yang pertama kita ganti dengan kolom yang hasil, maka kita bisa tuliskan 7 negatif 9 0. Nah, sisanya kan sama, yaitu 1 1 2 2 negatif 2 dan 2 ditutup. Kemudian jangan lupa dihitung dari si kolom pertama dan kolom keduanya, tulis ulang juga untuk mencari diagonal-diagonalnya. Ini 7 negatif 9 0 1 1 2. Oke, dengan cara yang sama kita kalikan secara diagonal lagi. K7 dikali 1 kali 2, hasil adalah 14 ya. Dan kita kalikan juga yang sini, 1 kali negatif 2 kali 0, hasilnya adalah 0 ya, tambah 0 berarti. Kemudian yang sini 2 kali 9 kali negatif 2 kali negatif 9 kali 2, maka 36 ya, sorry salah pencet, plus 36 min 36 dikurangi, jangan lupa coba kita kurangi, berarti yang ini 2 kali 1 kali 0, hasilnya 0. Kemudian 7 kali negatif 2 kali 2 itu negatif 28 ya. Dan yang ini juga nih 1 kali 9 kali negatif 1 kali negatif 9 kali 2, yaitu negatif 18 ya. Oke, tinggal kita hitung 14 kurangi 36, kita tulis ulang aja, 14 kurangi 36 dikurangi dalam kurungnya kan di sini negatif 28 kurangi 18, maka negatif 46 ya. Maka kita bisa tulis 14 dikurangi 36 ditambah 46. Ini kan hasilnya berarti negatif 36 tambah 46 itu 10. 14 tambah 10 sama dengan 24. Kemudian kalau kita cek terhadap pernyataan, berarti untuk variabel X itu determinannya itu sama dengan 24. Ini benar ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian yang Y. Caranya serupa ya. Jadi nanti kita bisa tuliskan. Jangan lupa kalau misalkan kita mau mencari Y, maka kolom keduanya kita ganti dengan hasil dari matriksnya. 1 2 4. Nanti di sini diganti dengan 7 negatif 9 dan 0. 2 negatif 2 dan 2. Jangan lupa juga nih dihitung dari kolom 1 dan 2, kita tulis ulang 1 2 4 7 negatif 9 dan 0. Oke, tinggal kita hitung lagi. Coba kita kalikan secara diagonal utama, 1 kali negatif 9 kali 2 itu negatif 18 ya. Dan yang ini 7 kali negatif 2 kali 8, yaitu berarti negatif 56 ya. Berikutnya 2 kali 2 kali 0, ini mesti 0 dikurangi kebalikan diagonalnya, 2 kali negatif 9 kali negatif 4 berarti negatif 72 ya. Lagi 1 kali negatif 2 kali 0, ini 0. Kemudian 7 kali 2 kali 2 itu 28 ya, berarti plus 28. Saya benerin ya, kan terlalu kecil ini.
28. Oke, sip. Tadi tinggal kita hitung, berarti negatif 18 kurangi 56 itu negatif 74 ya. Jadi dikurangi dengan negatif 72. Kalau dikali langsung juga boleh, negatif kali negatif jadi plus 72 ya. Plus 72 dikurangi 28. Berarti ini kan negatif 2 dikurangi 28 sama dengan negatif 30. Berarti pernyataan untuk determinan Y sama dengan negatif 30 itu juga benar ya. Oke, kita juga cari proses yang sama untuk determinan pada Z. Untuk determinan pada Z-nya saya coba untuk cara cepatnya saja ya. Saya kerjakan sendiri, nanti caranya sama saja. Oke, sudah saya buatkan untuk determinan pada sumbu Y, pada sumbu Z maksud saya. Nanti kita coba kalikan 1 kali 1 kali 0, 0. 2 kali negatif 9 dikali 4. 2 dikali negatif 9 dikali 4, betul ya. Gitu. Kemudian wait, ada yang salah nggak? Oh, ini bukan 2 ya, harusnya ini 1, sorry. Ini 1. Kemudian 28. 7 kali 2. Ini 7 kali 2 kali 2 jadi 28, betul ya. Kemudian di sini ada 7 kali 1 kali 4 jadi 28. 1 kali negatif 9 kali 2 yaitu negatif 18. 2 kali, oh ini bukan 2 ya, harusnya 1 juga. 1 kali 2 kali 0, 0 ya. Berarti hasilnya negatif 36 ditambah 28 kan negatif 8 ya. Dikurangi dengan 28 kurangi 18 itu 10. Negatif 8 dikurangi 10 berarti negatif 18. Berarti pernyataan untuk DZ nya juga ini benar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan yang benar adalah di nomor 1, 2, dan 3 saja. Jawabannya adalah yang A ya. Baik, kita lanjut di nomor 3. Di sini kita punya 3 persamaan. Carilah perbandingan dari X, Y, Z-nya. Berarti kita cara biasa aja ya. Berarti kita coba eliminasi dulu persamaan-persamaannya. Tapi mungkin kita tulis dulu aja kali ya persamaan-persamaannya biar mungkin bisa disederhanakan nanti. Kita punya di sini 2X plus 6Y dikurangi 6Z sama dengan negatif 16. Ini bisa dibagi 2 ya. Kalau kita bagi 2 nilainya sama dengan 2X bagi 2 berarti X. 4Y bagi 2 jadi 2Y. Negatif 6 dibagi 2 jadi 3Z. Negatif 16 bagi 2 sama dengan negatif 8 ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita cek juga persamaan yang kedua. Karena persamaan yang kedua itu sudah sederhana ya. Jadi tidak perlu lagi disederhanakan. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga kita juga punya 4X dikurangi Y tambah 3Z sama dengan 22. Ini juga tidak bisa sederhanain lagi nih, sudah cukup ya. Oke, sudah tinggal kita ya. Kita coba eliminasi di sini ya. Kita coba eliminasi persamaan yang pertama dan ketiga ya. Kemudian kita coba tulis dulu X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 8. Ini jadi 4X dikurangi Y tambah 3Z sama dengan 22 ya. Nah di sini ternyata Z-nya udah sama ya, maka kita langsung tambah saja biar habis. Maka jadi X tambah 4X jadi 5X. 2Y ditambah negatif Y jadi plus Y. Ini 0. Negatif 8 tambah 22 itu berarti 14 lah. Ini persamaan yang keempat. Dengan cara yang serupa kita juga bisa eliminasi berikutnya. Eliminasi persamaan berarti persamaan keberapa ini? Persamaan yang kedua ya. Dan persamaan yang ke satu aja kali ya. Persamaan yang kedua itu kan kita punya 3X dikurangi 3Y
ditambah 2Z sama dengan 6. Persamaan yang pertama itu jadi X plus 2Y min 3Z sama dengan negatif 8. Nah tapi ini belum sama, karena belum sama kita mau ngilangin Z, maka atasnya kali 3, bawahnya kali 2 ya, biar serupa. Jadinya nanti 9X dikurangi 9Y tambah 6Z sama dengan 18. Yang sininya berarti 2X tambah 2Y 4Y, maksud saya karena dikali 2 ya, kurangi 6Z sama dengan negatif 16. Kita tambah lagi, jadinya berarti di sini 11X, kemudian sini jadi negatif 5Y sama dengan 2 ya, ini persamaan yang ke-5. Oke, setelah itu kita langsung lanjut lagi, kita coba eliminasi lagi. Sini aja ya, eliminasi sama 4 dan 5. Kalau tulisan saya nggak jelas boleh tanya ya, biar bisa dibaca, atau kalau misalkan tidak jelas lagi bisa diulang videonya, bisa ditonton lagi, atau teman-teman juga boleh untuk komen ya, untuk sekedar bertanya atau mengingatkan barangkali saya salah tulis atau salah jawaban ya. Oke, eliminasi dulu. Kita punya 5X plus Y sama dengan 14. Yang sini kan 11X dikurangi 5Y sama dengan 2 kan, karena beda maka kita samakan dulu. Atasnya kita hilangkan siapa ya, hilangkan Y dulu kali ya. Atas kali 5, bawahnya kali 1 aja. Jadi hasilnya di sini 5 kali 25 tuh 5 kali 5 itu 25X, 5 kali Y jadi 5Y, 5 kali 14 70. Di sininya berarti tulis ulang, dikurangi 5Y sama dengan 2. Tambah aja ya biar hilang 5 sama negatif 5 nya, berarti ini 36X sama dengan 72, maka X nya sama dengan 72 bagi 36 yaitu sama dengan 2. Nah kalau sudah punya X sama dengan 2 maka kita bisa substitusi, X nya sama dengan 2 kita substitusi ke persamaan yang ke-4 ya, bahwa 5X tambah Y sama dengan 14. Ini loh maksud saya yang ini ya. Terus kita substitusi nilai X nya 5 dikali 2 tambah Y sama dengan 14. 5 kali 2 kan 10 ya, maka Y sama dengan 14 kurangi 10, terus nilai sama dengan 4. Jadi nilai Z nya jadi berapa gitu kan ya. Dengan cara yang serupa kita juga bisa substitusi lagi ke persamaan yang satu. Misal coba kita substitusi bahwa X ditambah 2Y dikurangi 3Z itu sama dengan negatif 8. Kita ganti X nya jadi 2, Y nya kita ganti jadi 4, kurangi 3Z sama dengan negatif 8. 2 ditambah 2 kali 4, ini 2 kali 4 itu 8, kurangi 3Z sama dengan negatif 8. 2 tambah 8 tuh 10 ya, ini 10 dikurangi 3Z sama dengan negatif 8, maka negatif 3Z sama dengan negatif 8 kurangi 10, negatif 18, maka Z nya sama dengan 6. Oke, terus pertanyaannya adalah perbandingannya, maka kita bisa klaim X banding Y banding Z itu sama dengan 2 banding 4 banding 6, atau diseranakan bagi 2an, 1 bagi 2 dan bagi 3. Jawabannya berarti yang A gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 4. Diketahui sistem persamaan 1 per X tambah 1 per Y tambah A per Z sama dengan 2. Nah untuk menyelesaikan soal kayak gini mungkin kita harus misalkan juga ya, misalkan dulu ya, karena ketika bentuk variabelnya itu menjadi penyebut itu akan repot kalau misalkan kita secara manual. Mungkin dari segi penulisannya bakal repot gitu loh, jadi mungkin harus kita misalkan dulu. Kita misalkan P sama dengan 1 per X, Q sama dengan 1 per Y, dan R sama dengan 1 per Z. Oke, dari sini berarti kita bisa simpulkan yang ini kan persamaannya, jadi berarti nanti P ditambah Q tambah RA ya sama dengan 2. Berarti kalau yang ini
Itu berarti nanti 3P dikurangi Q ditambah B RB aja, R dulu ya. RB sama dengan negatif 1. Dan yang ini juga serupa ya. Nanti jadi P ditambah Q dikurangi R sama dengan 4. Oke, terus kita bisa lanjutkan dengan mengeliminasi. Coba kita eliminasi persamaan. Ini kita tulis dulu ya, ini berarti persamaan 1 maksudnya. Ini persamaan 2 gitu loh. Ini persamaan yang ketiga. Kemudian kita coba eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa punya, nanti tulis dulu aja ya, P tambah Q tambah RA sama dengan 2. 3P dikurangi Q tambah RB sama dengan negatif 1. Kita tambah ya, tambah P tambah 3P itu berarti 4P. Ini Q-nya habis, terus di sini RA ditambah RB sama dengan 1. R-nya kita keluarkan, berarti 4P ditambah RA ditambah B. Kemudian dari soal kita juga udah punya bahwa RA ditambah B sama dengan 3, maka kita bisa klaim nilainya berarti 4P ditambah AB-nya A tambah B-nya, jadi kita bikin 3, R sama dengan 1. Ini persamaan yang keempat. Dengan cara serupa kita juga eliminasi persamaan 1 dan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Oke, dari persamaan 1 dan 3 kita punya bahwa P ditambah Q ditambah RA sama dengan 2 ya. Kemudian P tambah Q dikurangi R sama dengan 4. Kita kurangi kali ya, biar nanti berarti habis PQ-nya, P tambah Q-nya habis. Di RA ditambah R sama dengan negatif 2. Oke. Kemudian kita coba eliminasi lagi. Eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2 itu 3P kurang Q tambah RB sama dengan negatif 1. P tambah Q dikurangi R sama dengan 4. Kita apain ya? Tambah berarti 3P tambah P berarti 4P tambah RB dikurangi R sama dengan 3 ya. Oke, dari sini berarti persamaan ini persamaan ke-4, 5. Ini persamaan ke-6. Habis itu kita bisa coba eliminasi antara 5 dan 6 ya. Kita eliminasi persamaan 5 dan 6. RA ditambah R sama dengan negatif 2. 4P tambah RB dikurangi R sama dengan 3. Kita tambahkan. Di sini berarti 4P ditambah RA tambah R ditambah RB dikurangi R ya sama dengan 1. 4P kita tulis ulang, RA ditambah RB, R kurangi R0 ini 1, berarti 4P. Kita R nya kita keluarkan, R dalam kurung A ditambah B sama dengan 1. Kita punya bahwa A ditambah B itu sama dengan 3 ya dari soalnya. Maka ini sama dengan 3R ditambah sama dengan 1. Dari sini ini persamaan yang ke berapa ya? 7 ya. Antara persamaan 7 dan 4 itu sama, berarti sebetulnya kalau kita terus lanjutkan itu kita tidak akan menemukan apapun, karena persamaan untuk menyelesaikan persamaannya informasi 1 itu tuh nggak cukup ya. Kemudian informasi yang 2 pun tidak melengkapi, tidak membantu apapun gitu loh. Jadi jawabannya adalah yang mana ini berarti ya?
kalau persamaan 1 dan persamaan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan? Jawabannya adalah yang E ya. Karena dari persamaan 1 dan persamaan kedua yang sebelah sini itu tidak membantu apapun ya, maka tidak cukup menjawab persamaan yang ada dari pernyataan 1 dan 2. Gitu teman-teman. Oke, kita di nomor terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu di nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya nanti kita coba bikin untuk video berikutnya ya. Ditunggu saja. Untuk nomor 5 dulu. Sebuah pabrik sepatu memiliki 3 unit mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Dalam sehari ketiga mesin dapat memproduksi 295 pasang sepatu. Jadi kita coba buat misalkan dulu ya. Pemisalannya kita pakai yang di sini aja, A tambah B tambah C, berarti A ditambah B ditambah C itu harus sama dengan 295. Kemudian banyak sepatu yang diproduksi adalah 205 ketika yang bekerja hanya mesin A dan mesin B, berarti A ditambah B itu sama dengan 205. Jika A dan C, berarti A tambah C sama dengan 185. Pertanyaannya adalah jika hanya mesin B dan C yang bekerja, berarti B tambah C nya berapa gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa coba langsung eliminasi saja untuk pernyataan yang persamaan yang kedua ya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita coba eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi nanti A ditambah B sama dengan 205. A ditambah C sama dengan 185. Berarti kita kurangkan A dikurangi A habis, berarti B dikurangi C nya sama dengan 205. Jangan kita kurangi deh ya. Kenapa? Kalau kita kurangi nanti kerja 2 kali. Maka kita coba tambah aja deh. 205 ditambah, kalau kita tambah berarti A tambah A jadi 2A, terus di sininya B ditambah C ya. Sama dengan 5 390 ya. 390. 5 tambah 5 0. Jadi 2A tambah B tambah C sama dengan 390. Ini persamaan keempat. Kemudian kita coba eliminasi persamaan keempat dengan persamaan ke 1. A tambah B tambah C sama dengan 295. Gitu, coba kita kurangkan. 2A ditambah 2A, 2A tambah A dikurang ya. Berarti kalau kita kurangkan, ini BC nya habis, 2A kurangi A jadi A, 390 dikurangi 295 itu berarti 95 ya. A nya 95 teman-teman, jadi kita langsung hitung aja. A ditambah B tambah C sama dengan 295 ya. Berarti B tambah C itu sama dengan 295 dikurangin A nya udah ada tuh, nilainya sama dengan 95. Otomatis nilai B tambah C nya sama dengan 200 pasang. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Baik, mungkin itu saja yang mungkin dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Sisanya nanti kan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Dadah.